alami. Selalu ada kebaikanmu di setiap waktu. Ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Kau dalam hidup kami. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. Yeah, yeah. Find rest
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada saat ini dalam ibadah online. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2020 selama 34 minggu kita tidak bisa melakukan ibadah secara fisikal. Dan kemudian tahun 2021 selama 21 minggu kita juga harus melakukan ibadah online. Apa yang terjadi? Saya mempunyai suatu keyakinan di masa sulit seperti itu, di mana kita tidak bisa melakukan ibadah, jelas ada penurunan dalam kerohanian. Gereja berinisiatif masuk ke dalam restoration dan reconciliation. Gereja perlu membangun kembali, gereja perlu memulihkan kembali, tetapi kami tetap mengalami hambatan-hambatan. Karena saat ini kami dihadapkan dengan kasus yang baru, yaitu Omikron. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hadapi masa sulit ini dengan memperhatikan firman Tuhan yang ingin saya nyatakan pada siang hari ini. Dan saya ingin memberikan tema pada siang hari ini, yaitu adalah pernyataan Tuhan di masa sulit. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Mari jemaat, saya akan membacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Demikian firman Tuhan, hendaknya engkau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dalam sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati."
Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita akan berdoa, minta pimpinan dari Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas pernyataan-pernyataan-Mu. Dan biarlah di masa sulit seperti ini ya Bapa, biarlah Engkau boleh berbicara dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya ya Tuhan, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, mari kita perhatikan jemaat, apa yang dinyatakan dalam perikop ini. Kisah Nabi Elia yang berada di masa sulit, musim kemarau. Dikatakan dalam ayat yang pertamanya, tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Dan jemaat, lalu kemudian apa kata Tuhan? Tuhan berkata kepada Nabi Elia, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dicatat di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi jemaat, apa yang terjadi? Ternyata masa sulit berkelanjutan. Dan kemudian dicatat dalam ayat yang ke-8. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dan mari kita perhatikan, apa yang kemudian Tuhan lakukan di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dan ini perlu kita simak secara bersama jemaat. Karena kita pada saat ini ada di masa yang sulit, dan saya mempunyai keyakinan firman Tuhan yang ya dan amin, yang dahulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan jemaat. Poin yang pertama, Tuhan menyatakan firman-Nya. Dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Di mana dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jemaat, datanglah firman Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tuhan itu ternyata turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, di sini dinyatakan datanglah firman Tuhan. Di sini dinyatakan Tuhan berfirman di dalam kehidupan Elia. Dan jemaat, apa yang Tuhan nyatakan? Bersiaplah pergi, diamlah. Aku telah memerintahkan. Ternyata saudara, Tuhan di dalam firman-Nya memberitahukan kepada kita secara spesifik akan apa yang perlu kita lakukan. Bahkan Tuhan juga menyatakan apa yang telah Tuhan siapkan untuk menghadapi
masa sulit tersebut. Dan jemaat, kita perlu sensitif dengan Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Kita membutuhkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Di dalam segala sesuatu. Di saat kita akan mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pertimbangkan supaya Tuhan berfirman, supaya kita mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ada 3 subgrup yang ingin saya nyatakan. Yang pertama, saudara, mari kita berkomunikasi dalam doa. Kita perlu mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Itu yang dinyatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kita perlu mendekat, supaya Tuhan juga mendekat, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kemudian jemaat, apa yang perlu kita perhatikan sebagai subgrup yang kedua, yaitu rindukan firman-Nya. Pemazmur dicatat dalam Mazmur 130 ayat yang ke-5, dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Firman Tuhan itu perlu kita harapkan senantiasa. Karena jika Tuhan berfirman, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang bagian berikutnya, saudara, kalau yang pertama dinyatakan berkomunikasi dalam doa, yang kemudian kita merindukan firman-Nya, dan yang ketiga yaitu supaya kita menjaga hati ini. Supaya apa, saudara? Supaya apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat yang ke-23, supaya firman yang kita dengar itu nanti kemudian akan masuk ke tanah yang baik atau masuk dalam hati yang baik, sehingga kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengerti firman Tuhan, dan akibatnya kita akan dapat berbuah. Dan jemaat, kita butuh firman Tuhan. Nabi Yesaya memberikan suatu pernyataan bahwa Tuhan itulah Tuhan yang mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, supaya kita menempuhnya. Itu dicatat di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Kita butuh firman Tuhan, supaya kita mengetahui dengan jelas akan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan jika kita mengetahui dengan jelas, kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan disertai oleh Tuhan. Dan saya mempunyai keyakinan Tuhan tidak pernah membiarkan kita ada di suatu tempat yang memberikan sesuatu yang tidak baik. Jemaat, kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, imani dan taati firman-Nya. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai ke 15, saudara. Dikatakan begini, tetapi Elia berkata kepadanya, buatlah lebih dahulu bagiku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Lalu kemudian pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Nah, jemaat, mari kita teliti akan pernyataan dalam ayat ini, saudara. Elia berkata kepada wanita itu, buatlah lebih dahulu bagiku. Ini adalah permintaan Elia, dan saya mempunyai keyakinan Elia pada waktu meminta seperti itu, dia mendapatkan urapan kuasa Tuhan. Sulit untuk dilakukan. Apalagi dikatakan situasi kondisi pada waktu itu di mana wanita ini berkata, jumlah yang ada tidak banyak. Tetapi Elia tetap berkata,
buatlah lebih dahulu bagiku, barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan jemaat, itulah firman Tuhan. Itu adalah pernyataan Tuhan lewat Nabi Elia. Itu adalah sesuatu hal yang perlu kita tanggapi. Dan kalau kita perhatikan saudara, ternyata pernyataan Tuhan Yesus juga memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di dalam kisah ini. Di mana Tuhan Yesus dicatat dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jemaat, saya yakin kita sering mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti Tuhan akan melengkapi segala sesuatunya. Tetapi betapa sulitnya bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak nyata di dalam kehidupan ini. Manusia lebih condong bekerja dahulu, bukan mencari Tuhan terlebih dahulu. Tetapi firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maukah kita mentaati firman Tuhan? Dan jemaat, tantangan bagi kita untuk mentaati di situasi yang sangat-sangat sulit. Disadari juga bahwa apa yang dinyatakan oleh wanita tersebut ternyata hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan wanita itu berkata, setelah kami memakannya, tidak ada lagi, maka kami akan mati. Itu ada di dalam ayat yang ke-12. Tetapi jemaat, Nabi Elia kemudian meyakinkan janda tersebut dan berkata, jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dicatat dalam ayat yang ke-14. Elia meyakinkan janda tersebut. Ini loh, ini ya firman Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan berfirman, maka segala apa yang difirmankan akan digenapinya. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dan jemaat, apa yang kemudian diperbuat oleh wanita tersebut? Dinyatakan perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tegasnya, janda itu mentaati apa yang dinyatakan Elia, di mana Elia berkata, inilah firman Tuhan. Dan jemaat, mujizat terjadi. Dan memang benar, mujizat itu terjadi jika ada ketaatan. Saya diingatkan akan kisah orang lumpuh yang dikatakan dalam Alkitab dalam Yohanes 5 ayat yang ke-8. Orang lumpuh itu sudah 38 tahun tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, maukah engkau kusembuhkan? Lalu Tuhan berkata, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Jemaat, seandainya orang lumpuh itu berkata, mana mungkin aku tidak akan bangun, aku tidak akan mengangkat tilam, aku tidak akan berjalan, maka mujizat tidak akan terjadi.
mujizat terjadi. Dicatat dalam Alkitab. Karena orang yang lumpuh 38 tahun itu segera bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, firman Tuhan selalu digenapi. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16 memberikan pernyataan sebagai berikut. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Jemaat, benarkah hal ini terjadi? Benar. Terjadi penggenapan. Seperti apa yang dikatakan dengan perantaran Nabi Elia. Dan dikatakan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ada di dalam ayat yang ke-15. Tidak habis. Bahkan mereka mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nabi Yesaya memberikan suatu pernyataan. Dicatat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Jemaat, itulah pernyataan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Segala apa yang difirmankan Tuhan itu akan terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan akan berhasil seperti apa yang dikatakan. Jemaat, firman Tuhan senantiasa digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pemazmur berkata, dicatat dalam Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dan jemaat, saya ingin segera mengakhiri. Ada beberapa janji Tuhan di masa sulit yang perlu kita pertimbangkan pada saat ini. Yang pertama, saudara, dicatat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan supaya kamu menjadi sempurna. Jemaat, hadapi segala penderitaan ini, segala kesulitan yang ada di dalam dunia ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena mau tidak mau, ini merupakan ujian terhadap imanmu yang akan menghasilkan ketekunan dan membawa kita kepada kesempurnaan. Hal yang lain dicatat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di mana firman berkata, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Walaupun ada penderitaan, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan segala hikmat dalam kehidupan ini sehingga kita mengetahui bagaimana supaya kita ini dapat keluar daripada masalah tersebut. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak dan tidak mampu untuk bangun kembali. Jemaat, yang terakhir, Matius 91 ayat yang ke-14.
dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di masa yang sulit pada saat ini. Apa yang perlu kita perhatikan pada saat ini, jemaat? Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Rindukan firman Tuhan. Tuhan akan berfirman dalam kehidupan ini. Tuhan akan memberitahukan kepada kita, supaya dengan hikmat-Nya kita akan dapat menghadapi kesulitan demi kesulitan ini. Imani dan taati jika Tuhan berfirman. Karena jika kita melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, maka akan ada kuasa yang dahsyat yang akan terjadi. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan sadari jemaat, firman Tuhan selalu digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dinyatakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Bila di masa yang sulit ini ya Bapa, kami diberitahu oleh Tuhan untuk dapat menghadapi masa sulit ini, di mana dinyatakan bahwa Tuhan akan berfirman, bahwa firman-Nya perlu kita taati dan kita imani. Dan segala apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan. Tolong kami ya Bapa, biarlah segala firman yang kami dengar akan berbuah dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu, kami mau mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Jemaat, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan berbagai masalah yang ada di permukaan bumi ini. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi sumber daripada berkat kami, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami mohon pada saat ini ya Bapa, bila Engkau boleh menyertai kami,
membawa kami ya Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan dalam kehidupan ini. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit, kami berdoa untuk masalah-masalah. Kami serahkan penyakit dan masalah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit karena pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Walaupun kami mengetahui Omikron memberikan dampak yang biasa, yang tidak serius, yang tidak berbahaya seperti strain yang sebelumnya ya Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan akan memberikan kekuatan, bila Tuhan juga akan memulihkan kesehatan, bila Tuhan juga mau menjauhkan bagi teman-teman kami yang belum terkena, untuk tidak terkena juga bagi Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan pelajar, kami menyerahkan pekerja sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan boleh menjaga mereka, melindungi mereka. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Sertai mereka, jauhkan mereka daripada segala hal yang tidak baik ya Tuhan. Dan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bila Tuhan juga boleh memberikan zaman khusus dalam kehidupan, supaya mereka mengenal akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan di dunia yang ada di dunia ini. Bila para pemimpin bangsa memikirkan akan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan, Kau pakai gereja-Mu ya Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang akan melakukan perjalanan. Bila Tuhan boleh menyertai, bila Tuhan juga boleh membawa mereka kembali ke tempat semula ya Bapa, dalam keadaan yang tetap baik, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.